Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Bayu Dinandra, NIM di 2018-50442, mendapatkan bagian definisi gangguan eliminasi atau gangguan eliminasi dari Psikologi Islam 2, dosen pengampu Ibu Arumesa Fitri. Apa sih itu eliminasi? Gangguan eliminasi, terus definisinya apa, bagiannya apa aja, dan diagnosa serta contohnya itu apa. Nah, baik, kita lanjut langsung ke materi. Tapi sebelum ke materi, ada baiknya teman-teman subscribe. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi gangguan eliminasi. Eliminasi adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh baik berupa urin atau bowel. Miksi adalah proses pengosongan kantung kemih bila kandungan kemih terisi. Sistem tubuh yang berperan dalam terjadinya proses eliminasi. Urin adalah gagal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Proses ini terjadi dari dua langkah utama, yaitu kantung kemih secara progresif terisi sampai tegangan di dindingnya meningkat di atas nilai ambang, yang kemudian mencetuskan langkah kedua, yaitu timbul refleksi saraf yang disebut refleks miksi atau refleks yang berkemih, yaitu berusaha mengosongkan kantung kemih, atau jika ini gagal, setidaknya menimbulkan kesadaran atau keinginan untuk berkemih. Yang selanjutnya yaitu sebelum ke eliminasi urin, yang pengen saya bahas sedikit definisi bowel atau eliminasi bowel. Itu merupakan suatu keadaan individu yang meningkat gangguan pada sistem pencernaan bawah yang mencakup usus halus, usus besar, yaitu gangguan eliminasi BAB. Dalam memenuhi kebutuhan eliminasi sangat diperlukan pengawasan terhadap masalah yang berhubungan dengan gangguan kebutuhan eliminasi seperti obstipai, inkontensia, retensi air seni, dan lain-lain gangguan. Bisa jarak pola aktivitasnya sehari-hari. Ya, baik, kita langsung ke eliminasi urin. Gangguan eliminasi urin adalah keadaan di mana seorang individu mengalami atau beresiko mengalami disfungsi eliminasi urin. Biasanya orang-orang yang mengalami eliminasi urin akan dilakukan katerisasi urin, yaitu tindakan memasukkan selang kateter ke kateter dalam kantung kemih melalui uretra dengan tujuan mengeluarkan urin. Beberapa gangguan eliminasi urin yang dialami oleh lansia, salah satunya adalah batu ginjal atau urolitasis. Urolitasis menunjuk pada adanya batu pada saluran perkemihan dalam ginjal. Ureter atau kantung kemih terdiri atas substan yang membentuk kristal seperti kalsium oksalat, fosfat, kalsium urat, asam urat, dan magnesium. Dapat menyebabkan obstruksi, infeksi, atau edema pada saluran perkemihan. Kira-kira 75% dari semua batu yang berbentuk terdiri dari kalsium. Kidney, batu ginjal, kidney stone, batu ginjal, juga dikenal sebagai renal kalsuli, terjadi dalam ginjal. Dapat juga membentuk di tempat lain di saluran kencing. Pasien tidak merasakan gejala batu ginjal apapun sampai batu bergerak sepanjang saluran ginjal ke arah kantung kemih. Jadi dia nggak bakal merasakan dari ginjal itu sampai ke kantung kemih.
ada kristal di dalam urin. Aliran urin yang lambat memberi waktu bagi kristal untuk membentuk batu. Kristal mungkin dibentuk dari oksalat, fosfat, kalsium urat, asam urat, dan magnesium medikasi. Seperti diuretik dapat meningkatkan resiko pembentukan batu ginjal pada pasien. Konsep dasar eliminasi urin normalnya adalah pengeluaran cairan. Proses pengeluaran ini sangat bergantung pada fungsi-fungsi organ eliminasi urin seperti ginjal, ureter, bladder, dan uretra. Ginjal memindahkan air dari darah dalam bentuk urin. Ureter mengalirkan urin ke bladder. Dalam bladder, urin dikeluarkan melalui uretra. Air sisa metabolisme dalam darah difiltrasi oleh ginjal. Darah mengalir sampai ke ginjal melalui arteri renal yang merupakan cabang dari aorta abdomen. Kira-kira darah akan masuk ke ginjal 20 atau 25% ya dari cardiac output. Dalam glomerulus ginjal difiltrasi air dan zat-zat lain seperti memfiltrasi kira-kira 120 mili per menit. Tidak semua hasil filtrasi akan dikeluarkan sebagai urin, tetapi sebagian dari zat berupa glukosa, asam amino, uric acid, sodium, dan potasium kembali ke plasma. Pengeluaran urin tergantung intake cairan. Pada orang dewasa normal pengeluaran urin kira-kira 1500-1600 mili per hari atau 60 mili dari mana tadi? Kira-kira 1500 atau 1600 mili per hari. Jika pengeluaran urin kurang dari 30 mili per menit, kemungkinan terjadi gagal ginjal. Lalu diagnosa DSM 5. Hasil tentang perubahan urin pada lansia adalah sebagian besar lansia mengalami eliminasi urin di mana terjadi perubahan pada lansia dengan sistem perkemihan, yaitu penurunan tonus otot vagina dan otot pintu saluran kemih uretra ya, yang disebabkan oleh penurunan hormon estrogen sehingga menyebabkan terjadinya inkontinensia urin. Otot-otot menjadi lemah, kapasitasnya menurun sampai 200 mili atau menyebabkan frekuensi berkemih. Meningkatkan perubahan letak uterus akan menarik otot-otot vagina dan bahkan kantung kemih dan rektum. Seiring dengan proses penurunan ini, masalah tekanan dan perkemihan akibat pergeseran kantung kemih, fungsi Stickler yang terganggu menyebabkan kantung kemih bocor. Bila batuk atau bersin biasanya juga mengakibatkan kontraksi kantung kemih. Terjadi hambatan pengeluaran urin sehingga urin yang keluar sedikit. Ini ada contoh kasus ibu inisialnya disembunyikan, inisialnya S, perempuan 60 tahun, janda, agamanya Islam. Alamatnya Kelurahan Sarirejo. Keluhannya dia setiap hari BAK lebih dari 20 kali dengan urin sedikit setiap kali BAK dan merasa nyeri di bagian pinggang bagian belakang. Hal ini dialami pasien sekitar seminggu sebelum masuk rumah sakit. Selain itu, pasien juga merasa nyeri pada bagian pinggang saat buang air kecil. Apa itu eliminasi urin dan gejala-gejalanya, definisinya serta contoh kasusnya. Terima kasih. Adapun sumber dari materi ini berasal dari buku DSM 5 juga serta dari blog-blog dan jurnal yang ada di Cendekia. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.